Selamat kita kembali berjumpa di dalam ibadah online kita di minggu sore hari ini, di hari yang ketiga, di awal tahun 2021. Puji Tuhan, sore hari ini kita akan menerima perjamuan suci. Kita siapkan roti dan anggur yang sudah ada untuk kita boleh menerimanya sebentar setelah firman Tuhan. Kita mau memuji Dia, kita mau menyembah Dia, kita mau mengagungkan nama Dia, Allah yang begitu baik dan luar biasa. Memasuki hari yang ketiga di tahun yang baru ini, apakah kita benar-benar sudah merasakan akan penyertaan Tuhan? Apakah kita sudah benar-benar bersama dengan Tuhan saat ini? Puji Tuhan, haleluya. Mari kita sembah Dia, kita agungkan Dia, kita angkat pujian Bapa. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah daya hidup. Haleluya, amin. Amin. Haleluya. Sudah benar-benar merasakan akan kasih Tuhan? Apakah saat hari-hari yang sudah kita lalui 3 hari ini kita sudah merasakan penyertaan Tuhan? Pujian ini katakan bahwa Bapa itu sungguh baik, tidak pernah berkesudahan kasih-Nya, setiap hari selalu baru dan selalu baru. Haleluya.
boleh melalui hari-hari ini. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Apapun keadaanmu, apapun yang sudah engkau lewati hari-hari ini, tetaplah percaya bahwa dia baik, Allah yang luar biasa, Allah yang kasihnya tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Angkat pujian ini, nyatakan di hadapan Dia bahwa benar-benar Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Apapun keadaan kami Tuhan, Engkau begitu baik dan sangat baik. Haleluya, haleluya. Mari puji Dia, mari agungkan Dia sore hari ini. Amin, amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah, Kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya, amin. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Amin. Tak habis-habisnya, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku. Amin. Haleluya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri Tuhan, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Amin. Selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu, besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, glory bagi Engkau Tuhan. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami naikkan ucapan syukur kami sore hari ini Tuhan, buat kebaikan Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Kami rasakan pimpinan-Mu, kami rasakan penyertaan-Mu, kami rasakan Engkau ada bersama-sama dengan kami sampai saat ini Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa, Allah pengharapan kami, Allah tempat kami menaruhkan pengharapan kami, tempat kami mengandalkan hidup kami Tuhan, hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa.
Sore hari ini kami mau bersorak lagi untuk Engkau. Kami mau mengucap syukur, berterima kasih buat apa yang Tuhan sudah buat bagi kami Tuhan sampai saat ini Bapa. Pimpin ibadah kami sore hari ini. Allah hadir di tempat ini. Allah hadir di rumah sidang jemaat-Mu. Allah hadir di tempat umat-umat-Mu yang mengikuti ibadah saat ini Tuhan. Kuasa-Mu bekerja buat kami, memberkati kami semua Tuhan. Sore hari ini Tuhan, kami perlu Engkau. Kami perlu kehadiran-Mu menolong hidup kami semua sore hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, selalu baru rahmatnya setiap hari. Amin. Mari nyanyikan pujian ini terus. Nyatakan kasih-Mu benar-benar luar biasa Tuhan. Apapun yang kami hadapi saat-saat ini, apapun yang sedang kami alami saat-saat ini, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Lagi, kasih Tuhan, amin. Haleluya, haleluya. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Sekali lagi, kasih Tuhan, amin. Haleluya, amin. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap hari, baru setiap hari. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Haleluya, amin, amin. Puji Tuhan. Kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan di dalam kehidupan kita semua. Dia baik, tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu. Haleluya, amin. Mari puji Dia, mari bersorak buat Dia. Nyatakan terus, Engkau baik Tuhan, Engkau baik. Amin. Haleluya, 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 haleluya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, amin, haleluya. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Lagi, tiada berkesudahan. Haleluya, amin. Tiada berkesudahan,
selama-lamanya. Dia akan tetap baik karena Dia Allah yang baik. Haleluya, amin, haleluya. Tiba saatnya sebelum kita menerima perjamuan kudus, kita akan menerima kebenaran firman-Nya, roti hidup yang akan kembali mengisi kehidupan kita. Kita yang lapar, kita yang haus, kita akan dikenyangkan sore hari ini oleh firman-Nya. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu, saat tidak ada pengharapan, saat tidak ada jalan keluar, tetaplah percaya ada Tuhan yang ada bersama-sama dengan kita. Haleluya, pengharapan kita hanya kepada Dia. Amin, amin, amin. Haleluya, haleluya. Rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Lagi saat ku tak melihat jalanmu. Amin, haleluya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Lagi saat ku tak melihat jalanmu. Amin. Saat ku tak melihat jalanmu. Amin. Saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya,
Ya benar Bapa, hati kami akan selalu percaya saat kami tidak melihat jalan di depan kami, saat kami tidak melihat apa yang ada di depan kami. Kami percaya Tuhan, kami pegang janji-Mu Tuhan. Engkaulah pengharapan kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami akan melihat Engkau, kami akan melihat pengharapan itu Tuhan ada di hadapan kami. Pengharapan kami hanya kepada Engkau. Mungkin saat-saat ini ada masa kesukaran, ada saat-saat kami ada di dalam tekanan, beban hidup yang berat Tuhan. Ketika kami percaya dan menaruhkan pengharapan kami kepada Engkau, Engkau yang akan menopang dan menolong kehidupan kami. Kami akan melihat Engkau yang akan memegang tangan kami Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh kuat, kami dimampukan untuk kami boleh melangkah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan buat apa yang Tuhan sudah buat sore hari ini bagi kami. Engkau sudah hadir bersama-sama dengan kami. Engkau sudah memberkati kami lewat pujian kami Bapa. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau berbicara buat kami semua Tuhan. Bersuara buat kami semua saat sore hari ini. Kami rindu terus dan terus kehendak-Mu nyata dalam hidup kami. Suara-Mu nyata di dalam kehidupan kami Tuhan Yesus. Tolong kami pribadi lepas pribadi yang ada. Berikan kepada kami tanah-tanah hati yang baik, untuk kami boleh menerima benih firman-Mu Tuhan. Sehingga itu boleh ada Tuhan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami. Kehidupan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Sore hari ini kami serahkan pemberitaan firman-Mu hanya ke dalam tangan-Mu. Kuasa-Mu bekerja. Berkati kami semua Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Bersyukur kita pada sore hari malam hari ini kita masih ada bersama-sama dalam ibadah yang hari ini di hari Minggu pertama di tahun ini ya, tanggal 3 Januari 2020. Kita sudah melampaui pergantian tahun dan sekali lagi saya mengucapkan selamat tahun baru, selamat tahun 2021. Harapan kita adalah bahwa di tahun ini kita dapat menjalani semuanya dengan baik, menjalani segala sesuatu baik itu manis ataupun pahit, suka dan duka yang akan kita lalui bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Dan doa saya bagi Bapak Ibu Saudara semua, tahun ini adalah menjadi tahun penyataan Tuhan bagi kita. Tema kita pada pagi hari ini, karena kita membutuhkan janji dari Tuhan, membutuhkan harapan yang benar dari Tuhan. Saya memberikan tema sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, bukan PHP. Ya, bukan PHP. Apa itu PHP? Pemberi harapan palsu. Puji Tuhan kita punya Allah di dalam Yesus Kristus yang memberikan janji kepada kita umatnya. Dan dia bukan Allah yang memberi janji lalu meninggalkannya, tetapi dia memberikan janji yang luar biasa. Kita tahu ya, ada yang mencatat bahwa ada 365 kali Alkitab mencatat jangan takut. Ya, ini janji dari Tuhan. Dan janji apa yang akan kita lihat pada pagi hari ini? Sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Matius pasal yang ke-28. Injil Matius pasal yang ke-28. Kita akan membaca ayat yang ke-20, tetapi kita baca bagian B-nya saja dulu. Injil Matius pasal 28 ayat 20 bagian B. Sama-sama kita baca, saya bacakan dari sini untuk semuanya. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman.
Dan ketahuilah, ya, banyak orang tidak tahu. Banyak anak-anak Tuhan tidak menyadari bahwa hidupnya ada di dalam penyertaan Tuhan. Dan ini disampaikan oleh Allah untuk kita mengerti bahwa kehendak hatinya lah bahwa Dia menyertai kita. Ya. Janji Tuhan untuk menyertai kita. Dia berkata, dan ketahuilah. Ya. Buat yang belum tahu, ketahuilah. Bukan yang mungkin yang sudah tahu, tetapi ingatlah dan ingat lagi. Ini ketahui sekali lagi. Tuhan Yesus berkata, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Bukan sewaktu-waktu, bukan saat-saat tertentu saja, tetapi Dia menyertai kita senantiasa. Senantiasa ini berarti di setiap waktu kita. Ya. Syukur-syukur kalau kita nanti hidup sampai Tuhan Yesus datang. Dia menyertai kita. Tapi kalau kita harus stop di tengah jalan, Dia menyertai kita. Bahkan sampai kesudahan zaman. Haleluya. Ya. Itu sebabnya kita tidak perlu takut berjalan menghadapi apapun, karena kita punya pengetahuan, kita punya kesadaran bahwa Allah di dalam Yesus Kristus menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Haleluya. Sehingga kita bukan lagi menjadi orang-orang yang terlalu khawatir sehingga kita membangun narasi-narasi yang seolah-olah itu positif. Tahun ini akan jadi tahun rahmat Tuhan. Tahun ini akan menjadi tahun yang baik. Tahun ini akan segala sesuatu dibereskan. Tidak. Tetapi ketika kita sadar bahwa ada penyertaan Tuhan, ya, Raja Daud berkata, dalam lembah bayang-bayang maut sekalipun, aku tidak takut bahaya. Ya. Jadi bukan keadaannya yang dirubah, bukan keadaannya yang jadi lebih baik, tetapi bagaimana pribadi kita menjadi pribadi yang kuat karena ada penyertaan Tuhan. Kita lihat bahwa janji ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sendiri. Didengar oleh murid-murid dan didengar oleh banyak orang ketika Dia mau naik ke surga dari Bukit Zaitun. Ya. Ini ucapan Tuhan sendiri, berlaku untuk setiap orang yang percaya kepada Dia, dan waktunya sampai kesudahan zaman. Jadi tidak ada kadaluarsanya. Tidak ada kadaluarsanya penyertaan Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Ya. Ketika kita berkata amin, ini kita mungkin mulai muncul pertanyaan, apakah iya ada penyertaan Tuhan? Mau bilang nggak ada penyertaan Tuhan takut dosa? Ya. Mau bilang ada penyertaan Tuhan kok hidupku kayaknya seperti tidak disertai oleh Tuhan? Kok katanya kalau disertai Tuhan kayaknya semua itu luar biasa? Kenapa hidupku luar binasa? Allah kita adalah Allah yang setia. Dia bukan pemberi janji palsu, Dia bukan pemberi harapan palsu. Dia memberikan janji yang hidup, janji yang selalu Dia tepati. Dan sampai saat ini Dia tetap mengerjakan. Sampai kesudahannya nanti Dia akan tetap mengerjakannya. Haleluya. Ya.
Kita baca di dalam kitab Ibrani pasal 13. Surat Ibrani pasal 13. Kita membaca ayat yang ke-8, dikatakan, Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan bahwa apa yang dijanjikan oleh Yesus, penyertaan sampai kepada kesudahan zaman, itu tetap menjadi bagian yang kita miliki, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Apakah penyertaan Tuhan ini tetap kita rasakan? Sehingga ketika ada di dalam keadaan yang tidak baik, kita tetap bisa melihat Dia ada di dekat kita. Dalam keadaan baik, semua orang bisa berkata Tuhan Yesus baik. Tapi ketika kita ada di dalam keadaan susah, apakah kita bisa melihat? Orang-orang yang disertai oleh Tuhan tentunya dia memiliki spirit yang begitu luar biasa, Bapak Ibu kita. Saya memberikan contoh satu peristiwa di dalam Kisah Rasul, di mana Stefanus, sang martir pertama, ketika dia dirajam oleh orang-orang Yahudi di bawah pimpinan Saulus pada saat itu, bukannya batu itu tidak melukai dia, batu itu melukai dia, bahkan membunuh dia. Tetapi pada saat itu apa yang dia lihat adalah Sang Yesus, Sang Kristus ada di sebelah kanan Allah Bapa, dikatakan. Sama-sama kita buka ayat ini, ya, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-7. Kisah Rasul pasal ke-7 ayat yang ke-55, ya, ayat 54. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Ayat 56. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia berdiri di sebelah kanan Allah. Artinya apa? Ketika penyertaan Tuhan dirasakan oleh Stefanus, penderitaan, luka, dan segala sesuatu yang pada akhirnya membunuh dia, itu dia tidak rasakan. Bukan dia tidak rasakan, tetapi dia lebih melihat apa yang membuat dirinya damai sejahtera. Ya, mungkin ini bisa saya jelaskan dengan seperti ibu-ibu yang baru melahirkan. Ya, sakitnya katanya luar biasa, saya tidak tahu. Sakitnya luar biasa. Tetapi ketika melihat bayinya, seolah-olah sakitnya itu hilang. Apakah sakitnya hilang? Tidak, sakitnya tetap ada. Tetapi ketika dia melihat si bayi, rasa gembira, rasa sukacita, rasa bersyukur, rasa senang, semua perasaan yang ditimbulkan karena melihat bayi itu mengalahkan rasa sakit. Nah, ini yang menjadi kekuatan bagi kita, orang-orang yang disertai oleh Tuhan. Kita melihat bahwa penyertaan itu menyatakan bahwa satu, ada pengakuan dari Yesus kepada kita. Ada penyertaan, ada pengakuan. Yang kedua, ada kuasa, ada otoritas yang diberikan kepada kita. Ya, orang tidak mungkin disertai kalau tidak diakui. Nah, ketika kita juga berjalan disertai oleh Tuhan, kita juga disertai dengan otoritas.
kuasa dari Allah. Dan yang terakhir, bahwa penyertaan itu berarti juga bahwa di dalam perjalanan itu ada kebersamaan antara kita dengan Allah. Ya, sama-sama kita baca dulu secara lengkap Matius pasal 28. Matius pasal 28 ayat yang ke-18 mulai sampai ke-20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Tuhan Yesus diberikan, dinyatakan di situ bahwa dia sudah terima kuasa dari yang dia memiliki, atau dia menerima kuasa yang di sorga maupun yang di bumi. Dan ini diberikan kepada saudara dan saya, kepada murid-murid, kepada saudara dan saya di zaman ini. Siapa? Orang-orang yang memiliki pemikiran dan sejalan dengan Tuhan. Apa? Ada misi yang Tuhan berikan. Ada misi yang Tuhan berikan kepada murid-murid pada saat itu dan kita, sehingga ayat ini sering sekali kita kenal sebagai amanat agung. Saya tidak sedang berbicara tentang bagaimana saudara menginjil ke sana, ke dunia ini, bukan. Kita berbicara tentang penyertaan Tuhan, sehingga kalau kita mengerti Tuhan akan menyertai kita, kita tidak takut. Tetapi kita juga harus memahami bahwa janji atau pengharapan yang Tuhan berikan bukan sembarang pengharapan atau janji yang sembarang diberikan, sehingga kita bisa salah kaprah dan mengklaim untuk perihal yang berbeda, untuk perihal yang lain. Tidak sedikit orang kecewa karena katanya Tuhan begini, katanya Tuhan begitu. Tunggu dulu, apakah memang janji Tuhan itu untuk kamu, dalam konteks kamu, untuk kebutuhan kamu? Tidak. Tidak. Dalam kitab Amos pasal 3 ayat 3 dikatakan, Nabi Amos mengatakan, Amos pasal 3 ayat 3, berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Penyertaan Tuhan diberikan kepada setiap orang yang memang sepakat dengan dia, sehingga bisa berjalan bersama-sama. Penyertaan itu baru terjadi jika memang ada kesepakatan, persamaan persepsi tentang perjalanan hidup, persamaan persepsi tentang tujuan hidup, persamaan persepsi tentang apa yang akan dikerjakan dan apa yang akan dihasilkan. Nah, kalau kita berkata bahwa Yesus menyertai kita sampai kesudahan zaman, sampai kepada akhir zaman, lalu kita terapkan kepada hal-hal yang berbeda dari apa yang Allah ingin, tentunya berbeda. Ya, kau di sana, aku di sini, tidak bisa bersama-sama. Satu ke barat, satu ke timur, tidak mungkin bersama-sama. Sebab itu kalau kita mau melihat kuasa yang dimiliki, yang diberikan kepada Yesus, baik di surga maupun di bumi, lantas itu yang akan diberikan kepada kita, kita harus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bagaimana berjalannya? Ya, di sini ada perintah. Ada perintah. Kalau kita membaca ayat 18 dengan 20 sampai 20, tentunya konsep berpikir kita tentang kita menjadi seorang penginjil.
Tetapi ayat ini bisa dipahami dengan lebih sederhana di dalam Kisah Rasul pasal 1. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea. Menjadi saksi Tuhan. Ini tidak harus Anda berkhotbah. Tidak harus kita membuka Alkitab lalu menyatakan sesuatu kepada orang lain. Tidak harus begitu. Ada masanya, tetapi tidak selamanya begitu. Siapa itu saksi? Adalah orang yang punya pengalaman secara langsung dan dapat dipakai keterangannya untuk memperjelas suatu keadaan, satu situasi, satu persoalan. Jadi kita menjadi saksi Kristus di mana saja kita berada. Yang menyaksikan bahwa memang Dia adalah Allah yang hidup, yang sudah menebus dosa saudara dan saya. Lalu melalui apa? Apakah kita buka corong lalu teriak-teriak? Bukan. Tetapi melalui kehidupan kita akan tampak bahwa kita adalah orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus. Dan kita hidup menurut apa yang Yesus perintahkan di dalam Matius pasal 28 tadi. Tuhan sudah memerintahkan kita mengajarkan kepada orang lain melalui apa yang kita lakukan, bukan melalui apa yang kita katakan. Orang-orang yang mau melakukan perintah Tuhan, dan ini akan menjadi saksi bagi orang lain, inilah orang-orang yang akan disertai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan Yesus, persoalan akan datang, permasalahan akan banyak datang di tahun-tahun ini, ya. Kita belum menerima berita yang bombastis seperti tahun lalu, tetapi percaya tidak akan ada situasi yang lebih baik dari dunia ini, kecuali saudara dan saya memiliki kuasa yang dari Tuhan, hidup menurut perintahnya, dan menjadi saksi bagi kemuliaan Tuhan. Sehingga apapun yang akan terjadi bagi kita akan melihat kemuliaan anak Allah, melihat kemuliaan Kristus Yesus yang menyertai kita, dan itu akan membuat kita kuat. Haleluya. Kalau kita berharap bahwa Tuhan akan menyertai kita dalam artian semua yang kita perlukan, apa yang gua mau, ya. Kita bilang, Tuhan kan palu gada, apa lu mau gua ada. Nggak begitu. Tuhan akan memberikan, akan menyertai setiap orang yang mau hidup, yang mau melakukan perintah Tuhan dan menjadi saksinya. Ini akan disertai Tuhan. Sehingga perjalanan kekristenan kita bukan lagi menjadi perjalanan hidup yang memberatkan, karena ada Kristus beserta dengan kita. Haleluya. Pastikan bahwa Yesus ada beserta dengan kita. Dan pastikan kita menyadari itu. Dikatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Senantiasa. Waktu engkau sakit, Dia menyertai engkau. Waktu engkau sehat, Dia menyertai engkau. Waktu engkau sedang naik kerohanianmu, Yesus ada. Engkau sedang merosot pun Dia ada. Senantiasa Dia menyertai engkau. Ketika engkau sadar itu, engkau bisa cepat-cepat datang kepada Dia. Ketika engkau sedang ada di pinggir-pinggir jurang, ketika keadaan membuat engkau ingin berbuat dosa, ketika keadaan yang memang memungkinkan, yang memang masuk di akal buat kita berdosa, apapun itu, sebutkanlah dosa-dosa yang ingin engkau lakukan, yang muncul dari dalam hatimu. Percayalah bahwa Yesus menyertai engkau senantiasa, sehingga pada saat itu engkau bisa datang kepada Dia. Tuhan, aku akan mati kalau kayak begini. Dia akan segera menolong saudara. Tapi kalau saudara bilang bahwa Dia akan bekerja sesuai dengan keinginanmu, dijauhkan. Dia bukan pemberi harapan palsu. Dia hanya memberikan harapan supaya kita punya kehidupan yang kekal. Kehidupan yang sesuai dengan kehendak Allah.
Haleluya. Puji Tuhan. Ya, mari kita menyesuaikan diri dengan Tuhan sehingga penyertaan Allah itu tetap ada. Tuhan memberkati kita. Sekarang tiba saatnya kita untuk menikmati perjamuan kudus. Bapak Ibu persiapkan roti dan anggur. Kita persiapkan roti dan anggur. Kita angkat roti dan anggur tinggi-tinggi. Kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat kemurahan-Mu. Roti dan anggur yang di tangan kami adalah roti anggur biasa, tetapi ini akan melambangkan tubuh dan darah Kristus. Berkati, sucikan kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Roti kita angkat tinggi mengatasi kepala kita di tangan kanan. Sebelum makan kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti di tangan saudara adalah roti biasa. Tapi ketika kita mengimani bahwa roti ini adalah melambangkan tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi kita, maka kita sedang memperingati Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita makan dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Anggur cawan kita angkat tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Dia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Dan sampai kesudahan zaman juga kita akan memberitakan kematian Tuhan. Mari dengan iman kita minum cawan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Bapa. Kekal untuk selama-lamanya Allah yang sudah memanggil kami, menjadikan kami anak-anak-Mu melalui korban darah Kristus Yesus anak-Mu. Terima kasih buat apa yang sudah Tuhan kerjakan bagi kami. Dan janji yang Tuhan berikan kepada kami adalah janji yang iya dan amin. Engkau bukan pemberi harapan palsu bagi kami bahwa Engkau akan menyertai kami sampai kesudahan zaman. Selama kami berjalan bersama-sama dengan Engkau, selama kami bersepakat dengan Engkau, bahwa kami akan memberitakan Engkau, menjadi saksi bagi Engkau. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Jadikan kehidupan kami, kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Allah Roh Kudus, mari Bapa dengan segala kasih karunia-Mu, Engkau mengerjakan seluruh kehidupan kami.
Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman, kami bersyukur buat perjamuan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, Engkau memberkati setiap yang mendengar, yang beribadah bersama-sama dengan kami pada sore malam hari ini. Engkau memberkati umat-umat-Mu, jemaat-Mu yang ada di Reni Jaya ini Tuhan. Tuhan memberkati, Engkau melawati setiap pribadi lepas pribadi, keluarga-keluarga, rumah tangga, seluruh kehidupan mereka ada di dalam perlindungan penyertaan Tuhan, sehingga mereka boleh berjalan dengan tidak takut, karena Engkau Allah yang menyertai. Terima kasih Bapa yang baik, seluruh kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Berkat-berkat Tuhan tercurah di atas kehidupan umat-umat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa bagi bangsa negara kami, dari pusat, daerah, di tingkat kota maupun kecamatan, kelurahan, bahkan RW, RT. Semua Tuhan berkati. Berikan rasa takut akan Tuhan sehingga mereka melakukan apa yang benar, apa yang baik bagi negara ini. Juga lembaga-lembaga tinggi negara yang lain Tuhan berkati. Aparat keamanan, polisi, TNI, semua Tuhan berkati. Tuhan memberkati bahkan seluruh komponen bangsa ini. Bahkan yang mungkin ingin menggerogoti kedaulatan, menggerogoti persatuan, semua Tuhan melawati mereka. Memberikan berkat sehingga mereka bisa melihat apa yang baik, apa yang benar. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih. Akhirnya kami bersyukur dan kami mau sudahi ibadah kami pada sore hari ini dengan satu ucapan syukur dan permohonan kepada Allah sumber damai sejahtera yang melampaui segala pikiran kami, menguduskan baik roh, jiwa, tubuh kami sehingga terpelihara sempurna sampai Tuhan Yesus datang kembali. Maranatha. Terima kasih Bapak. Sekarang saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat yang sempurna dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai engkau mulai dari saat malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Sama-sama kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, tetap semangat, tetap sehat. Shalom. Haleluya.